Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kedua. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana. Siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Ya, dari bacaan yang sudah kita baca tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Hayo, apa tadi yang dilakukan oleh adik Beni terhadap makanannya? Iya, makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya sekarang? Iya, Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil nasi secukupnya saja saat makan. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Iya, di sini sikap Beni lebih bijak dibanding adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya ketika makan. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan anak-anak? Ayo, siapa yang dirugikan? Iya, tentunya ayah dan ibu yang akan merasa dirugikan. Mereka telah berusaha mencari dan menyediakan makanan. Selain itu, orang di sekitar yang tidak mampu juga ikut dirugikan. Mereka susah untuk mencari makan, namun yang bisa makan justru membuang-buang makanannya. Selain ayah, ibu, dan orang lain, di sini petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merawatnya hingga menjadi beras. Namun bukannya dimakan, malah dibuang. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya anak-anak? Ayo, apakah sudah mendapatkan haknya adik Beni? Iya, adik Beni sudah mendapatkan haknya, yaitu memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarga. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Bagaimana menurut kalian anak-anak? Ya, adik Beni belum melaksanakan kewajibannya, yakni menghabiskan makanannya. Bagaimana ketika Beni menghabiskan makanannya? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah belum anak-anak? Iya, di sini Beni sudah melaksanakan kewajibannya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita juga harus bijak memanfaatkan makanan. Nah,
Nah, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, berpikirlah sebelum kamu membuangnya, karena ada para petani yang dengan susah payah menanam padi hingga siap bisa untuk dimakan. Mulai dari membajak sawah pada hari pertama, kemudian pada hari ke-21 sampai 30 padi mulai ditanam. Setelah padi ditanam, pada hari ke-100 padi mulai berbiji. Pada hari ke-120 padi mulai dipanen. Setelah dipanen, diambil dari sawah dan dijemur, kemudian digiling menjadi beras. Nah, biji beras inilah yang dimasak oleh orang tua kalian agar siap menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Jadi berpikirlah ya sebelum kalian membuang-buang makanan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar apa saja kah ini? Apa yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut? Ya, pada gambar A ini orang sedang menebang pohon. Bagaimana dengan gambar B? Gambar apakah ini? Ya, betul, gambar menanam pohon. Kemudian yang C adalah gambar seorang anak yang sedang menyakiti atau mencabut tanaman yang masih kecil. Apakah tindakan tersebut baik? Apakah tindakan memotong, menanam, dan mencabut itu baik menurut kalian? Ya, gambar A ini tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Bagaimana dengan gambar B? Baik atau tidak? Ya, gambar B ini baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Sekarang bagaimana dengan gambar C? Ya, gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Nah, sekarang dampak bagi lingkungan. Apa dampak bagi lingkungan dari tindakan menebang pohon? Ya, hutan menjadi gundul. Bagaimana dampak bagi lingkungan dari tindakan gambar B atau menanam pohon? Lingkungan menjadi hijau. Bagaimana dampak bagi lingkungan dari tindakan gambar C atau mencabut pohon yang masih kecil? Ya, banyak tanaman yang rusak. Adakah dampak bagi orang lain dari kegiatan yang ditampilkan pada gambar? Ya, tentu saja ada dampaknya bagi orang lain. Bagaimana dampak untuk gambar A? Ya, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagaimana dampak bagi orang lain terhadap tindakan gambar B? Orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Bagaimana dampak bagi orang lain untuk gambar C? Orang lain tidak dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara yang segar. Kemudian, apakah perbuatan dalam gambar melanggar hak orang lain? Apakah dengan menebang pohon melanggar hak orang lain? Ya, menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Apakah perbuatan gambar B melanggar hak orang lain?
Bagaimana anak-anak? Melanggar atau tidak? Tidak, karena dengan menanam tanaman justru membantu orang lain. Nah, sekarang bagaimana ya dengan gambar C? Apakah melanggar hak orang lain atau tidak? Iya, gambar yang C ini melanggar hak orang lain karena dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya dan tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, sekarang saatnya kamu berkreasi untuk membuat kolase dari bentuk tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa sih itu kolase? Ya, kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ayo, amati kolase berikut. Bagus ya anak-anak? Bagaimana ya cara membuatnya? Ya, di sini ada langkah-langkah dalam membuat kolase. Siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu bahannya berasal dari daun-daunan, batang tumbuhan, dan lem. Kemudian alat yang kita gunakan adalah gunting. Cara membuatnya yaitu buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa menggunakan sketsa gambar kupu-kupu yang sudah jadi. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya ya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Setelah semuanya selesai, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.